Dan sesaat usai mandat Presiden Prabowo Subianto agar jajaran kabinetnya membenahi komunikasi pada publik, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi justru melontarkan pernyataan polemik saat merespon teror kepala babi yang menimpa jurnalis Tempo. Buntut pernyataan kontroversial tersebut, Hasan Nasbi didesak mundur dari jabatannya. Seakan buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengeluarkan pernyataan yang menuai polemik saat merespon teror kepala babi yang menimpa jurnalis Tempo. Respon kontroversial tersebut dilontarkan sesaat usai Presiden Prabowo memerintahkan jajaran kabinetnya membenahi komunikasi kepada publik. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi udah jadi bangkai, Pak. Udah. Dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan begitu, Pak. Gimana Pak responnya, Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes saja, Pak. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan. Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi. Hasan menilai kasus ini bukan ancaman bagi wartawan dan pemerintah tidak ingin dikait-kaitkan dengan hal tersebut. Hasan mengklaim kebebasan pers di era pemerintahan Presiden Prabowo tetap terjaga. Hasan pun menepis anggapan ada tekanan atau intimidasi terhadap media. Ada yang dihalang-halangi bikin berita nggak? Kalau nggak ada yang dihalang-halangi bikin berita, itu artinya kebebasan pers kita bagus. Ada yang di stop buat bikin berita dan wawancara nggak? Nggak ada. Itu artinya kebebasan pers kita bagus. Ada yang takut nggak sekarang bikin berita? Ada yang dihalang-halangi nggak untuk liputan di istana? Kan nggak. Itu artinya nggak ada kebebasan pers yang dikekang. Kayak misalnya Tempo masih boleh menulis berita nggak? Boleh kan? Masih boleh siaran bocor halus nggak? Tetap boleh kan? Itu artinya pemerintah nggak ikut campur sama sekali, nggak ganggu sama sekali. Meski berujung klarifikasi, pernyataan Hasan Nasbi keburu dikecam publik. Hasan Nasbi lantas didesak mundur sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Pengamat politik Ray Rangkuti mengkritik keras pernyataan Hasan Nasbi. Ucapan Hasan tak pantas diucapkan oleh pejabat negara yang seharusnya menjadi teladan dalam berbangsa dan bernegara. Sementara Komite Keselamatan Jurnalis KKJ juga menyesalkan pernyataan pejabat negara, dalam hal ini juru bicara istana, yang tidak menaruh empati terhadap Cica jurnalis Tempo yang menjadi korban teror babi. Semestinya pejabat publik memberi komitmen penegakan hukum, serta mempertegas dukungan mengungkap pelaku teror, bukan malah menyudutkan korban. Sebelumnya, Dewan Pers mengutuk keras teror kepala babi terhadap jurnalis Tempo dan meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas pelaku teror. Tindakan tersebut merupakan bentuk nyata teror dan ancaman terhadap independensi serta kemerdekaan pers. Padahal, kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat sebagaimana disebut di dalam pasal 2 Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers. Selanjutnya, terkait peristiwa tersebut, Dewan Pers meminta agar aparat penegak hukum mengusut tuntas pelaku teror. Kenapa? Karena jika dibiarkan, ancaman dan teror seperti ini akan terus berulang. Pada 21 Maret 2025, Tempo telah melaporkan teror kepala babi ke Markas Besar Polri. Pada Sabtu 22 Maret 2025, Tempo kembali menerima teror. 6 bangkai tikus tanpa kepala. Bungkusan diduga dilempar orang tak dikenal dari luar pagar kompleks kantor Tempo. Kekerasan terhadap jurnalis bukan lagi sekedar kasus individual, tapi ancaman kebebasan pers yang sistemik pada kerja-kerja jurnalistik. Sayangnya, aparat penegak hukum masih gagal memberikan rasa aman, bahkan kasus-kasus yang dilaporkan kerap mengendap tanpa kejelasan. Setiap jurnalis berhak untuk bekerja tanpa rasa takut dan tekanan, menjalankan peran kontrol sosial mengawasi kekuasaan yang sewenang-wenang.